Pernah nggak sih lo ngerasa galau gitu setelah lulus S1 mau lanjut S2 atau kerja dulu? Jika lo ngerasain itu sekarang, lo ada di video yang tepat. Karena di sini gue akan membahas tentang plus minus lanjutin S2 bagi lo yang baru lulus atau juga ada niatan mau lanjutin S2. So, tonton videonya sampai habis ya. Mungkin buat sebagian orang merasa menempuh pendidikan setinggi-tingginya itu sangat penting karena akan menambah ilmu yang kelak berguna. Tapi ada pula yang berpikiran gak perlu menempuh pendidikan tinggi. Tahu nggak lo? Ternyata jumlah S2 dan S3 di Indonesia cuma 8,31%. Dikit ya? Dengan jumlah ini sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga akan meningkat. Uniknya, banyak orang yang ingin melanjutkan S2 dengan berbagai alasan dan faktor yang beragam. Ada yang dari sebelum lulus S1 sudah mempersiapkan untuk lanjut ke pendidikan S2. Ada pula yang mencicipi dunia kerja baru menempuh pendidikan S2. Untuk bisa menempuh studi S2 dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu, dibutuhkan uang, waktu, serta komitmen yang kuat. Melanjutkan pendidikan S2 bukanlah hal yang mudah, dan lo harus tahu, orang-orang punya timing yang berbeda-beda. Ingin menempuh pendidikan tinggi itu biasanya timbul dari kesadaran yang tiba-tiba muncul dari diri sendiri. Bisa aja sih, lo ngelakuin itu karena faktor ingin menambah gelar, bisa mendalami ilmu atau konsentrasi tertentu, membuka wawasan lo jadi lebih luas, dan faktor lainnya karena paksaan, bahkan hanya karena disuruh. Tapi ingat, hal yang dilakuin setengah hati pasti hasilnya tidak maksimal. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini malah milih melanjutkan pendidikan S2? Apakah menempuh pendidikan tinggi itu harus dilakukan semua orang? Terus apa aja sih pro dan kontra melanjutkan pendidikan S2? Bagi lo yang punya kemauan untuk mengambil S2, semangatmu patut diacungi jempol loh. Setelah baru saja selesai dengan hiruk-pikuk skripsi, gak semua orang masih mau melanjutkan pendidikan. Biasanya, hal yang membuat orang ingin meneruskan ke jenjang berikutnya adalah dorongan untuk memperdalam ilmu. Dengan title yang lebih tinggi, diharapkan dapat unggul menghadapi persaingan di dunia kerja. Pilihan ini tentu butuh usaha ekstra, baik komitmen, kondisi finansial, dan mental kembali digempur tugas segudang yang lebih menantang dibanding jenjang sarjana. Selanjutnya, menempuh pendidikan hingga S2 ini apakah harus dilakukan semua orang? Gue bisa jawab dengan tegas, enggak. Tapi, kembali lagi sama kondisi lo dan apa sih yang lagi pengen lo cari dalam waktu dekat. Kalau lo ngerasa butuh untuk mengembangkan ilmu lagi yang sesuai dengan minat atau passion lo, silahkan. Kalau lo berpikir dengan menempuh pendidikan hingga S2, lo bisa dapetin jenjang karir yang lebih tinggi, juga silahkan. Jadi, ini kembali lagi apa tujuan lo dalam menempuh pendidikan. Tapi, jangan pernah menjadikan kuliah S2 sebagai pelarian karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Jenjang master tentu tidaklah semudah kuliah jenjang sarjana. Lo harus memikirkan goals terdekat apa dalam hidup dan seberapa relevan goals tersebut. Mungkin salah satu goalsnya ingin terus-menerus belajar ilmu baru sehingga dapat menunjang karir lo ke depannya. Selain itu, juga harus memikirkan apakah dengan mengambil pilihan ini akan worth it dengan hal yang bakal lo dapetin. Hal yang paling penting, lo juga harus konsiderasi dari sisi finansial. Nah, terakhir gue saranin lo untuk ikutan course yang bisa nambah skill lo. Karena sekarang lo gak hanya dituntut untuk punya gelar pendidikan yang tinggi, tapi juga perlu skill. Dan skill yang dipunya juga harus up to date dengan kebutuhan industri. Beberapa company juga selain melihat gelar pendidikan, banyak juga yang lihat kompetensi lo dari seberapa banyak course yang lo ikutin dengan hasil konversi berupa sertifikat dan juga portofolio lo. Nah, ini gue ada solusi buat lo yang tetap memilih lanjut S2 tapi tetap mau punya skill tambahan, gak cuma hanya pendidikan dari kampus. Buat lo yang nyari portofolio dan pelatihan skill yang up to date sama industri, lo bisa ikutan berbagai bootcamp dari dibimbing.id.
Kenapa gue nyaranin di bimbing.id? Karena di sini lo bakalan dapet materi yang up to date, mentor yang bisa ngebimbing lo dari nol, diajarin bikin portofolio, dan tentunya lo juga bisa berkesempatan dapetin penyaluran kerja sebagai intern atau full timer. Hitung-hitung, lo bisa ngasilin uang sambil melanjutkan pendidikan. Di bimbing.id juga nyediain banyak topik yang sekiranya sesuai dengan minat dan passion lo. Ada digital marketing buat lo yang mau jadi digital marketer, data science buat lo yang suka banget angka dan pengolah data, UI UX buat lo yang suka desain, atau web development untuk lo yang suka programming. Oke, mungkin kesimpulannya dari semua yang gue omongin barusan adalah gimana caranya lo bisa pahami diri lo sendiri sih. Lo bisa nentuin semuanya dengan pilihan dari diri lo. Dengan lo melanjutkan pendidikan hingga S2 atau bahkan enggak, itu semua nggak menjamin kesuksesan lo di kemudian hari. Jadi, lo udah siap buat ngelanjutin S2? Yuk, kunjungi web di bimbing.id buat kepoin skill apa aja yang bisa lo kembangin. Pastinya bisa banget nih sambil menempuh pendidikan. Akhir kata, gue Raniah dari dibimbing.id. Sampai ketemu di episode berikutnya.